Kembali bersama kami, Rakernas PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta resmi ditutup Kamis kemarin. Sempat diprediksi akan memberikan kejutan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri justru masih menyembunyikan nama calon presiden yang diusung Partai Banteng Moncong Putih pada Pilpres 2024. Mega pun meminta masyarakat untuk menunggu. Tentu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih 2 tahun lah. Ya boleh dong, saya umpetin aja terus. Makanya sudahlah, tunggulah. Kalau saya, ya nggak mungkin dong. Dari mulut saya nggak akan keluar nanti siapa yang mau saya jadikan gitu loh. Ya, sebelum Rakernas resmi ditutup, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyebutkan kemungkinan adanya kejutan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya, Hasto sebelumnya menyebut PDIP belum dapat memastikan nama calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya nama capres pilihan PDIP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum. Meski demikian, Hasto tak menampik kemungkinan adanya kejutan yang akan disampaikan Megawati pada penutupan Rakernas. Namun hingga Rakernas berakhir, Mega tidak juga mengumumkan nama calon yang akan diusung. Dalam penutupan Rakernas PDIP kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk menjadi kader yang membacakan 7 rekomendasi rapat kerja nasional. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan Ganjar berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik, dan pemilu 2024. Salah satu poin rekomendasi yang dibacakan adalah menegaskan pentingnya pembumian Pancasila. Rakernas juga menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP pada pemilu 2024 adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai. Ya, salah satu keputusan yang paling dinanti publik pada Rakernas PDIP kemarin adalah diumumkannya nama calon presiden yang dipilih PDIP oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk bertarung di Pilpres mendatang. Namun hingga akhir Rakernas, Mega urung mengumumkan nama. Meski demikian, salah satu nama yang digadang-gadang berpeluang maju sekaligus kader partai, yakni Ganjar Pranowo, ditunjuk untuk membacakan hasil keputusan Rakernas di tengah kemelut internal partai. Apakah ini tanda Ganjar mulai mendapat tempat di hati Mega dan elit partai lainnya, dan bagaimana efeknya terhadap elektabilitas Ganjar ke depannya? Kita akan membahas lebih lanjut dengan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad dan Ketua Umum Teman Ganjar Rinto Wardana. Assalamualaikum, selamat sore Mas Nyarwi dan Mas Rinto, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Assalamualaikum. Ya. Baik, saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Kalau banyak yang bilang bahwa apa yang terjadi kemarin anti klimaks, tanggapan Anda secara general? Ya, saya kira begini, kita harus melihatnya dari rangkaian awal juga ya, Oke. Bung Juno ya. Rakernas PDIP ini kan juga menjadi menarik karena salah satunya pertama ya, itu kan Oke. partai yang sedang mendukung pemerintahan yang berkuasa, itu Presiden Jokowi yang mencalonkan dan seterusnya, yang mengawal di pemerintahan sebagai core of the core dari partai pendukung, itu satu. Terus yang kedua juga di dalam bursa capres yang beredar ya dari tokoh PDIP ini kan banyak disebut beberapa nama kan, tidak hanya Mas Ganjar saja ya, tetapi ada tokoh struktural misalnya Mbak Puan, dan itu saya kira orang kan menunggu-nunggu ya, kira-kira Rakernas itu nanti akan bahas apa gitu ya, dan kemudian akan bahas capres apa yang dinominasikan apa tidak kan gitu. Oke. Karena partai-partai lain kalau kita lihat kan sudah saling konsolidasi lah, untuk tidak dikatakan menjalin koalisi, tapi konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu 2024. Oke. Itu yang ditunggu-tunggu, tapi ternyata kan memang tidak diumumkan ya. Tetapi itu yang kedua ya tadi. Yang ketiga sebenarnya yang
tak kalah menarik yaitu apa? Saya kira PDIP ini juga apa namanya partai yang menunjukkan fungsi keparteannya ya. Artinya Rakernas misalnya, saya kira ini agak berbeda dengan beberapa partai lain kalau kita lihat aktivitasnya kemarin. Itu kan momen silaturahim atau momen pertemuan para pimpinan partai itu kemudian kan dekat sekali dengan hal-hal yang apa istilahnya orang mengharapkan ada nuansa ke arah atau membacanya ke arah koalisi. Nah, sementara di PDIP ini saya lihat termasuk kemarin di Nasdem ya, itu kan juga kemudian merekomendasikan 3 nama. Nah, di PDIP ini saya lihat fokusnya kepada apa namanya koordinasi atau pengembangan atau penguatan ya partai politik ya, keorganisasian partai politik ya. Ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan, saya kira itu juga menarik ya untuk kita lihat, bahkan sampai kepada sikap pada demokrasi, masa depan pemerintahan, masa depan demokrasi di Indonesia. Dan tidak hanya pada aspek pemenangan pemilu saja. Jadi karakter nuansa partai sentrisnya ya dalam politik itu lebih menonjol. Walaupun di sana juga kemudian apa namanya tokoh-tokoh itu juga dominan dari Bu Mega, Pak Jokowi dan beberapa tokoh yang lain. Itu yang mungkin secara umum ya. Berarti dengan kata lain Mas Nyarwi bahwa urgensi tadi mengumumkan nama capres bukan satu-satunya goals PDIP untuk saat ini, bahwa mereka tadi lebih fokus kepada tadi partai sentris dan bagaimana penguatan sendiri. Jadi kalaupun seandainya ada pengumuman itu hanya bonus seperti itu. Ya, saya kira PDIP dari kalau kita simak dari Rakernas kemarin memang concernnya ke arah sana saya lihat. Dan itu juga salah satunya sebenarnya juga penguatan partai politik itu kan menjadi agenda bagi demokrasi kita juga. Tetapi mungkin yang terpenting juga di sana adalah kita bisa lihat ya apa rekomendasi yang dihasilkan. Kalau di dalam apa negara-negara yang menganut sistem politik dengan apa basis partai sentris yang kuat atau apa keberadaan partai itu menjadi sentral. Apa yang dihasilkan di Rakernas itu seperti manifesto politik sebenarnya. Jadi apa saja yang ingin dilakukan, dan dalam konteks demokrasi di Indonesia saya kira partai-partai lain bisa mencontoh juga itu ya. Tentang penguatan organisasi. Kalau ada analisa bahwa banyak partai yang tadi mengumumkan koalisi, mengumumkan capres, sebenarnya ini juga bagian dari strategi bagaimana mereka menarik perhatian publik. Untuk PDIP mereka tidak perlu melakukan itu karena mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka, seperti itu mungkin. Di sini soal opsi saya kira ya, Bung Juno ya. Ada beberapa partai yang memang karena gini itu wajar ya, partai kemudian mencoba berusaha selalu lebih visible dibandingkan yang lain, selalu lebih menarik dibandingkan yang lain. Itu upaya yang wajar. Dan problemnya adalah kalau kita baca dari catatan dari data survei dan yang lain, partai ID kita kan juga masih lemah. Itu satu ya secara umum. Terus yang kedua, sejarah perkembangan kepartean di Indonesia ini kan juga belum sepenuhnya tumbuh secara normal ya, kalau kita lacak dari masa Orde Baru mungkin sampai reformasi. Di sana ada ketergantungan pada tokoh-tokoh penting ya. Tokoh itu bisa tokoh yang ideologis maupun tokoh-tokoh yang juga secara finansial juga dibutuhkan untuk mengembangkan partai politik, ya kan. Nah, di sini juga kemudian partai itu sepenuhnya tidak tumbuh dari bawah, tapi tumbuh dari kalau nggak dari tengah ya dari atas kan gitu. Nah, ini yang kemudian agak sulit sekali ya. Kemudian menjadikan partai itu luar biasa visible. Nah, untuk menjadikannya visible sebenarnya kan melalui tokoh-tokoh elit-elit dan para politisi ya, baik yang ada di organisasi partainya, yang ataupun di luar, maupun yang ada di eksekutif maupun legislatif, di pilar-pilar itu. Makanya saya lihat PDIP kan bahasakannya dengan pilar ya. Jadi partai punya pilar. Saya kira ini soal pilihan ya. Tetapi memang kalau kita lihat ini kan ada pola di mana istilahnya partai-partai yang cenderung mengikuti atau melihat menarik pasar secara luas gitu, tapi melalui tokoh maksud saya. Ya, yang karena segmen daya tariknya ada di tokohnya, bukan di partainya. Dan kadang tokoh yang dicaplok pun bukan dari partai lain ya. Iya, kita tahu kan gitu. Baik. Nah, opsi yang lain kan ada partai yang memang memilih dengan pola tradisional. Saya lihat PDIP ini masih memilih pola tradisional di mana partai di depan ya, kemudian tokoh itu mengikuti ada dalam ruang partai itu. Baik, saya ke Mas Rinto. Kalau dari teman Ganjar sendiri melihat Rakernas kemarin, seperti apa tanggapannya? Ya, pada prinsipnya kami dari teman Ganjar sebagai relawan kami sebenarnya tidak pernah mempersoalkan apa yang telah disepakati di dalam Rakernas kemarin. Pada prinsipnya semua poin-poin yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Pak Ganjar pada penutupan Rakernas kemarin itu
sesuai dengan garis arah politik kami di Oke. teman Ganjar. Karena dari awal kami selalu menegaskan bahwa tugas kami sebagai relawan teman Ganjar itu bukan membenturkan Pak Ganjar dengan PDIP. Karena walau bagaimanapun rumah besarnya Pak Ganjar adalah PDIP. Dan yang Oke. kedua, terkait dengan masalah pencapresan, Pak Ganjar sudah berkali-kali menyampaikan ke publik dan media lain, media massa gitu ya, bahwa apapun terkait dengan pencapresan itu, beliau ini tetap tunduk pada garis kebijakan partai. Jadi sebenarnya kalau kita dalami lebih jauh, sebenarnya Pak Ganjar ini tidak sedang berbenturan, tidak sedang membenturkan dirinya dengan partainya, tidak. Justru terjadi benturan ini kan karena aura euforia dari bawah, dari relawan-relawan. Mereka mengundang Pak Ganjar, ada kegiatan ini, lalu kemudian ada undangan ini, Pak Ganjar datang, lalu kemudian itu diklaim oleh segelintir elit di PDIP bahwa Pak Ganjar ini yang mengambil terlalu menonjolkan dirinya, padahal kan itu tidak. Tindakan itu Pak Ganjar datang melakukan kunjungan dan segala macam itu kan berdasarkan undangan. Baik. Jadi sangat keliru kalau langsung disimpulkan bahwa Pak Ganjar sendiri yang melakukan manuver-manuver itu. Sebenarnya tidak sama sekali. Oke. Pak Ganjar seperti yang saya sampaikan tadi tetap tunduk pada kebijakan partai. Baik, kalau walaupun kemarin kita tahu Mas Rinto bahwa tidak ada pengumuman seperti itu, hanya tadi ada sambutan dari Bu Mega terkait bagaimana penutupan Rakernas sendiri. Teman Ganjar sendiri melihat agak kecewa nggak sih dengan belum disebutnya ini? Atau memang kemarin sudah baca 7 rekomendasi, apalagi urutannya setelah Pak Hasto ya, is a good sign mungkin untuk teman Ganjar? Ya. Atau gimana tanggapannya? Jadi begini. Apa yang telah dibacakan oleh Pak Ganjar di dalam penutupan Rakernas kemarin itu kan didahului oleh beberapa statement-statement yang keluar dari petinggi elit PDIP, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa partai tidak akan tunduk pada hasil survei, ya kan? Sekarang pertanyaannya, kalau partai tidak tunduk pada hasil survei, lalu mengacu kemana? Masyarakat ini kan ukurannya itu kan apa yang diberitakan, apa yang mereka konsumsi setiap hari. Karena masyarakat ini tidak akan mampu memasuki ranahnya PDIP untuk mengetahui siapa sih, bagaimana sih, apa yang terjadi di PDIP, siapa yang akan dijadikan capres. Nah, masyarakat itu tahunya itu ketika muncul di survei, kemudian keluar di pemberitaan media massa dan televisi, oh ini loh ada nama ini, oh ternyata ini kebetulan beliau ini, Pak Ganjar ini adalah kader PDIP. Ya udah kita dukung. Kenapa kita harus mendukung dia? Kita melihat pasti parameter kita, indikatornya adalah bagaimana kinerja dia, walaupun ini masih sangat bisa diperdebatkan. Tetapi tentunya kan kita juga nggak punya alasan mendukung beliau, karena kita melihat apa yang telah dikerjakan beliau selama hampir 2 periode di Jawa Tengah, itu adalah salah satu indikator bagi kami untuk mendukung dia. Karena kalau beliau tidak becus bekerja di Jawa Tengah, tidak mungkin beliau ini terpilih di dalam 2 periode. Atau mendapatkan mandat atau kepercayaan dari PDIP. Seperti itu. Saya ke Mas Nyarwi. Mas, kalau kita lihat kemarin ya, walaupun memang ya tadi lagi-lagi itu hak prerogatif seorang Ibu Mega sebagai ketua umum ya. Bagaimana Anda melihat bahwa walaupun tidak disebutkan tapi ada momen spesial seperti kemarin Ganjar membacakan rekomendasi, dan ini juga banyak diartikan bahwa mungkin Ganjar sudah mulai merebut hati internal seperti itu, tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap di MNC News. Ya, di tengah Rakernas, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa PDIP tak akan bergabung jika ada Partai Keadilan Sejahtera PKS di dalam koalisi. Ya, tak hanya PKS, PDIP juga menegaskan sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat. Pasalnya dalam berbagai dinamika politik, terbangunnya koalisi juga harus dilihat dari ikatan emosional dari pendukung PDIP. Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa sikap PDIP adalah turun ke bawah, bertemu rakyat di desa-desa dalam rangka menyerap aspirasi. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies,
Mas Nyarwi Ahmad dan juga Ketua Umum Teman Ganjar Rinto Wardana. Sebelum kita bicara bagaimana sikap PDIP terkait PKS dan Demokrat, saya ke Mas Nyarwi tadi sempat terpotong Anda. Kalau kita lihat kemarin bagaimana Pak Ganjar ada tempat spesial seperti itu ya dalam penutupan kemarin. Apakah ada tafsir terkait ini dari Anda sendiri? Mas Nyarwi, silakan. Ya, saya kira paling tidak ada dua momen spesial yang menonjol. Kalau mau ditambahkan juga bisa 3, tapi paling nggak 2 dulu ya. Baik. Yang pertama adalah kita tahu sebelum pembacaan ya rekomendasi, kan juga kita tahu ada salam komando itu antara Mas Pacul sama Mas Ganjar kan. Gitu. Dan kita tahu selama ini kan diskusi-diskusi publik selalu diramaikan sebelumnya ya, bagaimana pendapat-pendapat antara keduanya yang dipandang atau dilihat itu cukup kontras gitu ya, di mana Mas Bambang Pacul selalu mengingatkan gitu ya untuk selalu ada dalam barisan banteng, bukan keluar menjadi celeng, kira-kira gitu bahasanya gitu. Nah, ya jadi itu saya kira juga menunjukkan kalau tadi ini temanya tadi anti klimaks ya. Anti klimaknya salah satunya juga indikasinya di sana itu ya, ada keakraban di sesama kader dari PDIP yang selama ini dipandang berseberangan atau dilihat oleh publik berseberangan, dan di situ ada statement di mana disampaikan bahasanya satu komando bos, katanya begitu ya. Nah, itu kan menunjukkan hal yang secara eksplisit bisa kita lihat bahwa konsolidasi di dalam partai PDIP saya kira cukup solid. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi mendapatkan panggung atau tempat membacakan rekomendasi. Saya kira tidak semua tokoh PDIP gitu itu mendapatkan tempat. Apalagi kalau kita tahu ya Mas Ganjar kan tidak masuk dalam struktur kepengurusan DPP ya. Di mana partai PDIP cukup dalam keorganisasian itu cukup Mas Nyarwi, itu ya. My question, is it a good sign? Iya, saya kira ini bagian dari hal penting juga untuk menegaskan bahwa Mas Ganjar masih ada dalam pangkuan PDIP, belum kemana-mana, dan masih ada dalam radar yang diperhatikan ya oleh pimpinan DPP PDIP. Saya kira itu. Tetapi sekaligus juga kalau ini mungkin kita baca secara kritis ya, ini juga menjadi istilahnya ujian juga lah bagi Mas Ganjar. Sudah dikasih panggung, kira-kira nanti bagaimana kan gitu. Atau mungkin somehow ini adalah penegasan bahwa Ganjar is mine gitu kan. Do not ever try to take. Kalau itu gitu ya? itu dikaitkan dengan apa yang terjadi dinamikanya di luar PDIP, di mana saya kira nama Mas Ganjar kan masuk dalam rekomendasi 3 nama di Nasdem dan itu juga tidak hanya itu ya, belum lagi para relawan-relawan seperti Bung Rinto ini yang bekerja gitu kan terus-menerus. Sekarang gitu, saya tanya nih ke Mas Rinto, Mas Nyarwi. Apa kalau dari Teman Ganjar sendiri, apa makna kemarin ketika Pak Ganjar membacakan rekomendasi? Kalau dari sudut pandang Teman Ganjar, ini apakah pertanda baik atau ada hal lain yang ditafsir oleh Teman Ganjar? Iya, bagi kami ini adalah pertanda baik. Artinya kan di dalam, saya setuju dengan Mas Nyarwi gitu ya, bahwa yang ada di depan itu adalah orang-orang penting, bukan orang-orang yang tidak terpilih. Sehingga ketika diberikan kepercayaan kepada Pak Ganjar untuk membacakan poin-poin daripada Rakernas itu, lalu kemudian disambut dengan meriah juga di dalam forum itu menunjukkan bahwa PDIP itu sebenarnya sudah tahu sebenarnya siapa sih yang akan mereka capreskan gitu loh. Karena dengan saya sebenarnya bukan mendahului keputusan daripada PDIP ya, tetapi kami sebagai relawan kami harus membangun kepercayaan daripada rekan-rekan relawan yang lain bahwa perjuangan kita itu masih jauh, masih jauh gitu. Jadi kita harus tetap bekerja keras supaya nanti Pak Ganjar ini terus ada di peringkat teratas, baik itu survei, baik itu daripada popularitasnya tetap di peringkat atas, sehingga
bagi PDIP kan tentunya kan tidak mau gegabah gitu menentukan capresnya. Oke. Tidak akan mungkin PDIP, kita belajar di 2014, 2019 ya kan. Tentunya kan yang menjadi salah satu indikator utama adalah bagaimana tingkat elektabilitas dan juga popularitas daripada kandidat yang akan diusung oleh PDIP. Baik, Mas Nyarwi, kalau saya ke Mas Nyarwi, kalau ada anggapan di publik juga ya, kita juga sebagai viewers yang melihat bagaimana dinamika internal antara Ganjar dan PDIP dan ya sebaliknya. Apakah mungkin kalau ada asumsi bahwa ini by design, karena kita tahu ada let's say ada konflik, ada exposure, ada elektabilitas yang naik. Anda bisa relate dengan ini atau memang ya hanya dugaan semata? Ya, kalau saya begini ya, pertama soal desain apa enggak. Politik itu pasti by design, iya. Tetapi proporsi by desainnya seberapa persen mampu menentukan arah politik, nah itu yang terpenting. Karena ada faktor-faktor dinamika eksternal dan kalau yang itu tidak sepenuhnya bisa dikontrol ya, tidak hanya antar partai tapi juga yang di mata pemilih ya. Dinamika preferensi politik pemilih itu kan nggak sepenuhnya bisa diprediksi ataupun ditentukan atau dikontrol gitu. Nah, tetapi yang menurut saya yang paling menarik ya kalau membaca PDIP dan Mas Ganjar itu pertama begini, PDIP ini termasuk partai yang kemudian sangat sentral di dalam menata keorganisasian kepartaiannya dan termasuk dalam model strategi pengelolaan partai politik, tata kelola di berbagai ini termasuk distribusi kader saya lihat di eksekutif, legislatif dan lain-lain. Itu saya kira juga termasuk di sana sangat cukup sistematis ya. Walaupun boleh dibilang dengan ada nuansa tradisional di sana. Nah, beberapa partai itu kan ada kecenderungan gini Bung Juno, ada yang market oriented gitu. Apapun maunya pemilih dituruti gitu. Betul. Ya. Ada juga yang memilih misalnya produk oriented gitu ya. Produk oriented itu tidak sepenuhnya istilahnya semaunya pemilih, tapi partai menawarkan produk mana yang mau ditawarkan. Tentu dia tidak hanya satu, banyak. Tapi kan biasanya hukum pasar itu akan selalu berlangsung juga kan. Produk mana yang punya daya tarik dan mana yang tidak. Produk partai itu banyak, tidak hanya tokoh ya. Kebijakan seperti manifesto politik Rakernas ini juga bagian dari produk ya. Karena di sana ada visi misi, ada orientasi ideologi gitu ya. Termasuk ini kan Rakernas mengambil tema dia memperkuat desa ya. Ini saya kira juga salah satu contoh strategi juga. Saya kira partai lain di sini dalam konteks ini ya, itu bisa belajar kalau dalam konteks penguatan partai politik sebagai institusi demokrasi. Nah, tentu saja karena di Indonesia seringkali visibilitas partai pada level bawah itu kurang begitu maksimal, maka tantangannya kadang-kala kan bagaimana dia visible kinerjanya di masyarakat, tengah masyarakat. Dan pintunya, jembatannya itu memang seringkali yang sulit dihindari adalah melalui para tokoh, melalui kiprah-kiprah para tokoh. Karena tokoh-tokoh ini yang kemudian punya daya tarik elektoral di sini. Nah, disinilah kemudian dilema yang terjadi pada partai itu seringkali terjadi, khususnya apa? Ketika misalnya aspirasi masyarakat terhadap pada tokoh itu tinggi sekali untuk bisa diajukan, dicalonkan, tapi sisi lain partai sendiri punya konsep, punya aturan, punya kriteria, punya visi, punya cara berpikir jangka panjang juga dalam mengelola ya kepemimpinan politik, demokrasi dan masa depan negara bangsa. Maka di sini seringkali ada. Nah, ini yang saya kira ke depan akan menjadi tantangan di internal PDIP itu sendiri. Ya, karena nanti pilihannya tadi mau mendengar grassroots tadi ya aspirasi atau mereka punya produk yang memang istilahnya mau dipertahankan atau ingin dicoba dijual ke publik. Nah, satu mungkin sebelum kita akhiri Mas Nyarwi ya, tidak akan berkolaborasi dengan PKS dan Demokrat, tegas disebut seperti itu. Tanggapan Anda? Partai politik itu punya hak untuk katakanlah menentukan berkolaborasi atau bekerja sama dengan partai manapun. Karena dia ada istilah otonomi partai politik ya, dia juga punya otonomi. Dan itu biasanya ditentukan tidak hanya berdasarkan orientasi kebijakan, tapi lebih jauh dari itu biasanya ideologi dan budaya politiknya. Nah kalau terkait dengan tadi, saya tidak heran juga kalau itu. Kenapa? Karena orientasi yang kita tahu ya, walaupun partai seperti PKS itu juga sudah banyak bergerak ya ke arah wacana-wacana kultural nasionalis, tetapi saya lihat juga mungkin belum sepenuhnya bisa ketemu dengan gaya atau style atau model ideologi atau model orientasi kepartean yang dikembangkan oleh PDIP itu terkait belum lagi terkait dengan misalnya beberapa kebijakan publik ya yang kita tahu bahwa banyak konstituen yang dari PKS misalnya itu kan
kadangkala aspirasi-aspirasi terhadap hal yang terkait dengan nilai keislaman cukup tinggi dan cara pandang PDIP terhadap Islam itu mungkin juga berbeda. Nah itu saya kira dugaan saya itu juga menjadikan belum lagi misalnya kalau kita lihat ya pengalaman bekerja sama. Baik. Kalau kita lihat kan belum istilahnya belum muncul ya khususnya di dalam proses pilpres ya. Baik. Dalam arena politik nasional seperti itu ya. Nah mungkin kalau terkait Demokrat ya saya kira ada sejarah panjang juga ya. Di mana waktu Demokrat berkuasa zaman Pak SBY kan PDIP menjadi oposisi juga kan. Dan jaraknya cukup jauh kan. Dan itu dinamika itu masih terjadi sepertinya sampai sekarang. Oke, saya ke Mas Rinto ya sebelum kita akhir trivia aja Mas Rinto ya. Kalau kita lihat dinamikanya, kalau seandainya Pak Ganjar dicalonkan seperti itu ya, bagusnya dengan siapa nih? Teman Ganjar, tanggapannya. Tapi ini pertanyaan yang paling bagus ya pernah saya terima. Karena bagaimanapun presiden itu tidak mungkin hanya capres saja. Exactly. Sudah pasti juga ketika kita berbicara capres kita akan memikirkan siapa capres. Kalau teman Ganjar maunya siapa? Kami tidak menyebut nama, tetapi komposisi yang paling tepat bagi kami adalah politikus dan pengusaha tentunya. Karena bagaimanapun biaya politik, biaya pilpres ini juga mahal. Pasti akan menggerakkan banyak simpul untuk melakukan pemenangan dan segala macamnya. Seperti itu, Mas. Politikus dan pengusaha ya. Pak Erick Thohir dong. Pak Sandiaga juga bisa. Tapi kalau sama Pak Anies tetap disupport gimana? Tidaklah. Oke, terima kasih. Trivia saja. Kita coba ngobrol santai. Terima kasih Mas Rinto, Mas Nyarwi. Terima kasih atas waktu dan insight-nya. Sehat-sehat ya. Doa kita tentunya yang terbaik untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, kami jeda terlebih dahulu. Tetap di MNC News Now.